wa ta'ala. Ini adalah dengan menggunakannya untuk hal-hal yang mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berupa menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala pun telah menegaskan akan mengangkat derajat seseorang yang beriman, taat dan patuh kepadanya, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, berusaha menciptakan suasana yang damai, aman dan tentram dalam hidup bersama-sama. Hal ini juga termaktub di dalam Al-Quran, surah Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fasfahu yafsahillahu lakum wa idza qila ishudu fanshudu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan juga orang-orang yang berilmu, memiliki beberapa derajat. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala meneliti apa yang kamu kerjakan. Ma'asyiral muslimin wa jumratus salihin rahimakumullah. Selain keutamaan orang-orang yang beriman, di dalam akhir ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengingatkan kepada kita untuk senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang berilmu, yang juga akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan memiliki posisi yang sama dengan orang-orang yang beriman. Dari ayat ini dipahami bahwa orang-orang yang mempunyai derajat yang paling tinggi di sisi Allah ialah orang-orang yang beriman dan berilmu. Terlebihnya ilmu agama yang menjadi kunci segala kebaikan wajib kita pelajari untuk menyempurnakan agama dan amal ibadah kita sehari-hari. Dalam sebuah hadis yang masyhur yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin." Menuntut ilmu itu wajib atas setiap orang Islam. Dari hadis ini kita menyadari bahwa hukum mencari ilmu adalah fardu ain dan merupakan sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga menuntut ilmu menjadi sebuah ibadah bagi kita semua, dan ketika melaksanakannya kita mendapatkan dua keutamaan langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah mendapatkan pahala karena sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang kedua adalah mendapatkan manfaat dari ilmu-ilmu yang kita pelajari. Ma'asyiral muslimin wa jumratus salihin rahimakumullah. Belajar atau menuntut ilmu, khususnya ilmu agama, adalah ibadah yang tak kenal waktu. Mulai kita lahir ke dunia sampai kita meninggal dunia, kita diwajibkan untuk terus melakukan ibadah-ibadah tersebut, yaitu menuntut ilmu di agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita juga tidak diperbolehkan berpuas diri terhadap kemampuan dan pemahaman kita terhadap ilmu-ilmu agama. Kita tidak boleh berpuas hanya dengan modal hafalan saja, kemudian sudah merasa yang paling baik dalam menjalankan ibadah dan paling tahu ilmu agama,
Kita tentu perhatikan fenomena di era digital saat ini. Banyak ditemukan di media sosial dan kehidupan kita sehari-hari. Orang yang puas dan terasa paling memahami ilmu-ilmu agama walau hanya belajar dalam waktu yang singkat melalui internet. Mereka belajar agama bukan dari sosok otoritatif atau bukan dari gurunya yang langsung. Padahal dalam menuntut ilmu dibutuhkan syahadat yang tidak sedikit. Dalam kitab Ta'lim Al-Muta'lim Tariq Al-Ta'lum karya Al-Imam Al-Zarruji disebutkan bahwa ada 6 hal yang menjadi syarat dalam mencari ilmu. Hal ini juga terangkum di dalam Muwafa'i Syair Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Sebagaimana Al-Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan di dalam bait syairnya, "Ala la tanalul ilma illa bisittah. Sa'unbika an majmu'iha bi bayani dukahi wa hirsi wa istibari wa bulghati wa irsyadi wa ustadi wa tuli zaman." Dalam bait syair ini disebutkan syarat yang pertama adalah seseorang dalam menuntut ilmu adalah kecerdasan. Kecerdasan ini mencakup akal, akhlak, emosi, di mana kecerdasan akhlak lebih diutamakan agar ilmu dapat diserap atau dipahami dengan baik-baik. Yang kedua adalah bersungguh-sungguh, yakni dengan memiliki tekad yang kuat dan tak gampang putus asa dalam selama dia menimba ilmu. Yang ketiga adalah bersabar dalam menjalani proses menuntut ilmu tersebut dengan tegar menghadapi cobaan-cobaan, gangguan dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang ada. Kemudian syarat yang keempat adalah harus siap mengeluarkan modal ataupun biaya. Kita perlu menyadari bahwa setiap perjuangan pasti ada pengorbanan, termasuk mencari ilmu. Jangan berharap ilmu yang berkualitas dan bermanfaat jika kita tidak mau berkorban dengan mengeluarkan biaya untuk kebutuhan ilmu yang sedang kita cari. Marilah sama-sama kita memasukkan anak-anak kita ke dalam pondok-pondok pesantren yang ada. Dengan apa? Dengan tekad yang kuat, supaya ketika kita meninggal nanti, siapa yang akan mendoakan kita di alam kubur, yaitu anak kita sendiri. Setinggi apapun jabatannya, setinggi apapun gelarnya, tetapi dia tidak bisa memandikan orang tuanya sendiri, memandikan, menyolatkan dan menguburkan orang tua sendiri, maka dia tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang kelima adalah mengikuti petunjuk guru. Hal ini artinya kita tidak boleh belajar tanpa guru, khususnya belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Dalam mempelajari sesuatu, kita harus mencari seseorang yang memang sesuai dengan bidang keahliannya. Silsilah ataupun asal usul ilmu dari guru yang penting untuk diperhatikan. Karena jika kita belajar pada orang yang tak memiliki silsilah ataupun sanad, kita akan mendapatkan ilmu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kesahihannya. Dengan ilmu yang benar, guru akan memberikan bimbingan serta koreksi jika kita melakukan suatu kesalahan. Selanjutnya, syarat seseorang dalam menuntut ilmu adalah harus menempuh waktu yang lama, tidak instan dan juga tidak simsalabim, dan juga tidak secara tiba-tiba ayu dengan belajar hanya dalam waktu yang singkat. Sesuaikan bijak bahwa menuntut ilmu itu adalah kewajiban yang harus dilakukan seseorang dari dia lahir ke dunia hingga dia meninggal dunia. Sebagaimana pepatah Arab mengatakan, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Tuntutlah ilmu dari engkau masih bayi sampai engkau meninggal dunia. Ma'asyarul muslimin wa jumlatus salihin rahimakumullah. Dari hal-hal yang sudah Khatib sampaikan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa belajar atau menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban.
sekaligus ibadah yang harus dilakukan seseorang dengan memperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Tidak gampang usaha dalam mencari ilmu, namun tidak boleh pula kita patah semangat untuk mendapatkan ilmu tersebut. Sebagaimana Al-Imam Syafi'i mengatakan di dalam syairnya, jika kamu tidak sanggup menahan dadanya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani